teman-teman, ini kami akan naik ke gerbong kereta ya. Jadi mobilnya nanti akan naik ke dalam kereta. Kami akan coba model baru ya. Nah ini keretanya. Jadi nanti kita akan ikut antrian mobil ini. Tadi kita sudah membeli tiketnya ya, 27 Swiss franc. Jadi kita akan masuk di dalam gerbong kereta. Jadi kita jalan di dalam gerbong kereta. Unik ya, mobil bisa masuk ke dalam kereta. Nah seperti ini teman-teman. Ini hanya ada di Switzerland setahu aku. Jadi untuk mengurangi macet, karena ada beberapa galian jalan di luar, biar kita tidak kemalaman sampai ke Paris, jadi kita ikut coba naik ini. Ini jam 7:30 malam ya waktu setempat. Nah ini kita masuk ke dalam lorong ini. Unik sekali ya, jadi kita nanti jalan di dalam lorong ini. Jadi kayak kereta, jadi mobilnya diam, relnya yang berjalan. Jadi kita hanya menikmati pemandangan di sekitar kiri kanan jalannya. Ini pengalaman baru buat kami. Jadi mobilnya masuk ke dalam rel sini, gerbong sini. Ini kiri kanannya pemandangan indah ya teman-teman. Ini di Switzerland, di Swiss. Kita tadi perjalanan dari Interlaken ya, kita mau menuju ke Paris kembali, kita mau pulang. Ini ada bacaan-bacaannya ya. Ada kata-kata bacaannya ya. Nah kita siap ya diberangkatkan. Unik sekali. Kita akan matikan mesin. Nah kita akan siap nanti ditarik dengan kereta. Ini ada bacaan-bacaannya ya khusus. Britney happy ya mau naik kereta ya. Pengalaman baru anak-anak. Aku juga baru pertama kali naik mobil masuk ke dalam gerbong kereta. Tadi waktu perjalanan pertama kami ya dari Italia mau menuju ke sini, kita tidak naik kereta ini, gerbong ini. Nah itu nanti seperti itu teman-teman. Jadi keretanya jalan, mobilnya diam di situ. Nah ini yang arah sebaliknya. Unik ya. Jadi mobil-mobilnya masuk di dalam lorong ini, kemudian akan diberangkatkan dengan kereta. Jadi kita beristirahat di mobil biar menghemat waktu. Pembayarannya itu 27 Swiss franc atau sekitar 30 euro ya. Sekitar 600.000, lumayan mahal ya. Tapi inilah zaman modern. Baru pertama kali juga kita merasakan mobil naik ke dalam gerbong kereta. Yang pertama kita tidak naik karena kita sudah dikejar waktu ya. Kita harus sudah sampai di hotel karena harus check in, udah kemalaman, sudah jam 10 malam. Karena kalau menunggu kereta lagi kita harus nunggu dulu setengah jam baru diberangkatkan. Jadi kita jalan sendiri lewat Waze ya, dengan bantuan Waze. Jadi lebih praktis, lebih cepat sampai ke hotel kita daripada kita menunggu kereta setengah jam. Mendingan kita cari jalan sendiri, dan puji Tuhan sampai juga di hotel jam 10-an malam. Nah ini sekarang kita mau berangkat ke mau berangkat ke Paris. Nah ini keretanya, gerbongnya.
Ini kita masih menunggu antrian ya teman-teman. Oke, kita udahan dulu, nanti kita sambung lagi ya pas kita mau jalan. Nah, ini ada motor juga tuh teman-teman, lihat. Motor Harley pun ikut masuk dalam gerbang kereta ya. Lucu ya, unik sekali memang. Kita juga baru mulai merasakan. Jadi ini sekarang kita sudah mematikan mesin mobil semua karena siap untuk diberangkatkan dengan kereta. Udara di sini lumayan ya, dingin karena kita view-nya pegunungan. Nah, ini pegunungan yang cantik di kiri kanan jalan. Oke teman-teman, aku sudahi dulu ya videonya. Nanti kita lanjut lagi di episode satunya lagi ya, karena kita masih menunggu. Mungkin 5-10 menit lagi kita akan diam seperti ini. Aku makan salad dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah jalan teman-teman. Nah, ternyata sudah jalan. Jadi kita tidak tutup dulu ya. Kita lanjut lagi biar aku bisa bantu kasih info ke teman-teman yang belum pernah merasakan seperti ini. Jadi tahu kalau di Swiss kita bisa untuk mempersingkat waktu ya. Kalau misalkan lagi ada perbaikan jalan di dekat mana gitu untuk menuju ke tempat tujuan kalian. Nah, kita bisa naik metode seperti ini, naik gerbong kereta. Nah, ini sedang berjalan teman-teman. Teman-teman lihat ya. Ini dari rumah yang ini kita akan berjalan terus mengikuti rel ini menuju ke depan. Berjalan ya teman-teman. Kita di Kandersteg sekarang. Gunungnya cantik sekali ya. Jadi mobilnya naik di dalam gerbong kereta ini berjalan. Jadi kita bisa beristirahat di mobil ya. Indah sekali ya alam di Swiss. Background pegunungan dengan rumah-rumah di sampingnya.
bawah selorong gunung ya. Nah, lorong-lorong ini banyak sekali kita jumpai di Switzerland ataupun di Italia ya, termasuk di Paris juga lumayan banyak ya. Karena untuk efisien waktu dan juga untuk menghindari tekanan angin ya kalau lagi di ketinggian. Nah, ini lorong-lorong ini hebat, jadi dia dibangun di bawahnya bebatuan pegunungan, jadi atasnya gunung, bawahnya dilubangi untuk membuat sarana transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi luar biasa ya. Tidak gampang membuat terowongan teman-teman, karena harus menahan beban di atasnya itu yang sangat-sangat berat ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan dia bisa membuat terowongan begini panjang yang kokoh seperti ini, pasti luar biasa. Kemarin kita dari perjalanan panjang dari kota Milan, kota Florence sampai dengan ke Switzerland ini, kita menempuh perjalanan darat dan memasuki sekitar 150 terowongan seperti ini ada. Jadi selama perjalanan 50 setiap kota kurang lebih. Jadi dari Milan ke Florence sekitar 50, dari Florence ke Switzerland ini sekitar 50 terowongan atau 70 terowongan kemarin, saya lupa. Jadi banyak sekali ya, kita bisa melewati hampir 200 terowongan berarti kalau dari pertama kali kita melakukan perjalanan darat antar negara. Jadi antar negara Eropa itu sangat mudah dilakukan ya, sangat nyaman karena lokasinya sangat berdekatan antar satu negara dengan negara yang lain. Kita sudah mau hampir sampai kayaknya di depan ya, sudah mulai agak terang sedikit. Nah, ini ada kereta sebelahnya yang jalan juga, berarti bukan ada tumpukan barang ya di sebelah jalan, berarti belum terowongan. Nah, naik kereta seperti ini mungkin untuk memudahkan pengemudi juga ya, selain hemat waktu dia jadi bisa istirahat sebentar karena tidak menyetir, jadi mobilnya naik di atas gerbong ini. Nah, ini kita mulai keluar. Karena ini juga pertama kali kita merasakan ini, mobilnya naik ke dalam gerbong kereta. Ini hanya kita temui di Switzerland ya, setahu aku. Jadi memang unik. Maaf ya teman-teman, jadi gelap videonya. Cuman aku tidak mau menyudahi karena pengen tahu nanti seperti apa setelah selesai. Biaya naik kereta ini itu 27 Swiss franc. Jadi memang kami senang sekali, kami mencoba pengalaman baru ya di tiap negara tetangga yang kami lalui. Nah teman-teman, sambil menunggu ini jangan lupa nanti untuk bantu share ya YouTube Fun Joy Paris, biar teman-teman kalian bisa ikut menonton juga.
informasi yang siapa tahu berguna buat mereka juga kalau bepergian ke Swiss atau ke Italia atau ke Paris. Kami coba sedikit berbagi info karena memang perjalanan antar negara tetangga dengan berkendara sangat mudah dilakukan. Tolnya juga sangat mudah ya, jadi nggak usah khawatir bagaimana nanti repot nggak atau gimana. Itu mudah sekali. Biasanya perjalanan panjang hanya 1 kali, paling banyak maksimal 2 kali pembayaran tol. Jadi kita ambil karcis di gate utama, kemudian kita bayarnya biasanya sudah sampai di negara tujuan, perbatasan dengan negara tujuan. Jadi kalau kita kemarin dari Prancis ya, dari Chamonix kita awali, dari Chamonix kita langsung lanjut mau ke Italia. Nah itu dari ujungnya Chamonix kita bayar tol 1 kali atau 2 kali aku lupa maksimal. Nah kita sudah sampai di perbatasan dengan Italia. Jadi luar biasa ya, sangat mudah sekali, nggak usah khawatir nanti bingung atau gimana. Setiap gerbang tol itu menyediakan pembayaran bisa dengan kartu kredit ataupun dengan cash. Cuman memang lebih banyak menggunakan sarana kartu. Dan enaknya perjalanan darat ya, kalau buat teman-teman yang bepergian dengan perjalanan darat itu biasanya lebih mudah karena jarang pemeriksaan. Jadi bukannya kita berharap tidak ada pemeriksaan, tapi biasanya lebih mempersingkat waktu. Kalau kita naik pesawat kan kita harus diperiksa paspor atau kartu identitas dulu atau segala macam screening dan lain-lain. Jadi itu pasti memakan waktu juga ya, walaupun jarak dengan pesawat itu singkat. Tapi dengan perjalanan darat, puji Tuhan kita keliling beberapa kota di beberapa negara, itu tidak ada satupun yang meminta paspor kita atau kartu séjour kita atau kartu izin tinggal kita di negara mana. Jadi kita masuk kayak kita berjalan-jalan keluar kota aja, bukan keluar negeri. Padahal kita masuk ke negara lain. Nah itu enaknya perjalanan darat di negara Eropa. Karena perjalanan darat antar satu negara dengan negara lain itu bisa dicapai dalam hitungan jam aja. Jadi kalau kayak dari Paris mau menuju ke Belgia, itu hanya memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Kalau dari Paris mau menuju ke Switzerland itu sekitar 5-6 jam perjalanan ya. Nah yang lama itu kalau mau ke Milan, ke Italia, ke Roma, Vatikan gitu ya, berarti ditambah-tambah aja, jadi sekitar 15 jam kalau nggak salah kita bepergian kemarin. Dengan berhenti dulu di Milan. Setelah kita berhenti di Milan, kita bermalam dulu semalam, kita lanjut lagi ke Florence. Setelah ke Florence kita bermalam lagi sekali lagi, baru kita ke Italia, ke Vatikan, ke Roma. Kita kemarin mau ke Vatikan City ya, melihat Basilika Saint Peter yang sangat luar biasa indah, sangat megah. Jadi kita putuskan sekalian berkeliling, sekalian bermalam di beberapa kota yang sangat terkenal, sangat indah untuk beberapa turis mancanegara. Jadi kita dari Chamonix kita berhenti dulu di Milan. Di Milan itu kota pusat mode dunia ya, teman-teman tahu. Di sana banyak sekali fashion yang sangat ternama, brand-brand yang terkenal seperti Prada, itu kan asli Milan ya. Jadi kalau kalian ke Milan jangan lupa untuk mampir ke butiknya untuk melihat-lihat mungkin koleksinya atau apa. Nah di Milan setelah kita bermalam, kita bisa melihat ada suatu gereja katedral yang sangat megah ya, sangat indah. Namanya Katedral Duomo Milan. Nah ini katedral nomor 1 yang terbesar di dunia. Jadi sangat indah sekali, sangat menakjubkan, luar biasa pokoknya. Nah dari Milan itu setelah kita melihat Katedral Duomo, itu di sepanjang jalannya, di pinggir-pinggirnya itu banyak ini shopping center gitu ya, perbelanjaan gitu. Kemudian kita bisa lanjut lagi nanti perjalanan ke kota lain, misalkan ke Florence, melihat keindahan alam. Nah dari tempat keindahan alam itu di Florence kita bisa lanjut lagi untuk ke Switzerland karena berbatasan langsung. Oke teman-teman, ini sambil menunggu lorongnya ternyata panjang juga ya, gelap juga. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah melihat video ini. Nanti kita sambung lagi aja di depan, kayaknya mungkin masih agak lama. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu.